Wah, ilmunya udah tinggi nih, kelas dewa nih, ngeri nih. Tahu lo bawa anak lo. Bawa anak lah. Ya, anaknya sahabat cat lovers gini banget. Mana anaknya, Bib? Itu dia, saya lagi mau tanya, anaknya di mana sekarang? Bawa gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cat lovers, kembali lagi di Humerus Channel. Kali ini masih tetap saya ditemani Lila. Kita mau kemana lah? Mau sama Kak Bima. Mau ngapain? Mau ngucapin selamat. Mau ngucapin selamat, kenapa sih Bang? Kan abis ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan ya. Kebetulan sahabat cat lovers, perayaan atau ulang tahun pernikahan beliau ini diadakannya di Bali. Jadi kita cuman by phone aja bisa komunikasi sama dia dan Shena. Nah sekarang kita mau ke rumahnya Kak Bima ya. Sekalian ada berita menarik nih bahwa Mas Bima ya punya sesuatu setelah pulang dari Bali, menghasilkan anak nih kayaknya nih ya. Kita pengen nih dapat apa ya, kita korek dia tentang gimana saat-saat beliau di Bali dan gimana tuh riwayat daripada anaknya nih ya kan ya. Insya Allah kita akan share kepada sahabat cat lover semua. Jangan di skip, tonton terus video kita. Dan tentunya Kak, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman cat lovers lainnya. Oh iya sahabat cat lovers, nanti kita akan memberikan giveaway lagi nih dari Nutrius. Nutrius akan memberikan giveaway. Nah, produknya yang akan diberikan ke sahabat cat lovers sebagai giveaway untuk 3 pemenang tambahan, betul ya? Ada di deskripsi video ini, makanya ditonton video ini selengkap-lengkapnya agar senantiasa bisa menjawab ya daripada pertanyaan yang akan kita berikan kepada sahabat cat lovers. Pantengin terus, jangan kemana-mana. Kak, kayaknya kamu mesti ganti baju deh Kak. Iya. Hah? Aku pakai dasi nggak? Nggak usah. Begini aja, serius. Iya. Ya udah, yuk sahabat cat lovers, yuk Kak. Nah sahabat, kita alhamdulillah sekarang sudah di rumahnya seorang pengantin nih. Ais, gila. Berasa baru married. Kan honeymoon kemarin. Bukan honeymoon, Bib. Apa tuh? First anniversary. Iya, tapi kan honeymoon lah. Iya, sekaligus ya? Sekaligus. Alright, Iya. boleh lah. Dan ada bocoran sih. Apaan nih? Ada bawa. Wah, gosip. Udah berapa bulan nih? Selamat dulu. Aduh, ya ampun. Ini sangat luar biasa. Kok tahu dari mana? Kok bisa tahu dari mana sih? Ini orang belum ada yang tahu loh sama sekali loh. Biasa kan kita Feeling nih, wah. Satu feeling, kedua juga lihat di kuku. Ini lagi ngapain sih di Bali gitu kan? Wah, ilmunya udah tinggi nih, kelas dewa nih, ngeri nih. Tahu lo bawa anak loh. Bawa anak lah. Ya, anaknya sahabat cat lovers gini banget. Mana anaknya, Bib? Itu dia, saya lagi mau tanya, anaknya di mana sekarang? Bawa gini. Udah di sini belum? Udah, Bib. Udah sini ya? Udah lagi diumpetin, Bib. Serius, Takut. lihat dong. Takut, tapi jangan dibawa pulang ya. Iya, Jangan ditawar ya. Kemarin kan pas sama Tami udah tuh, sekarang jangan ditawar ya, Bib. Aku takut, Bib. Enggak ditawar. Aku takut kali ini aku nggak kuat menahannya. Asik. Sahabat cat lovers, ini yang menarik pedigrinya itu itu gampang lah Kak, kalau kita mau robah owner ya. Gampang banget. Janganlah, jangan dong, ya kan? Janganlah. Aku tampilin ya. Iya. Oke, aku ambil dulu bentar ya, Bib ya. Bentar ya guys, misi ya guys. Ini luar biasa nih. Tuh. Wah. Aduh, ini dia guys. Anaknya yang buat pada salah pemikiran. Pasti mereka udah pada mikirnya. Ya, doa juga. Amin, insya Allah. Karena memang rencana aku guys, udah banyak yang nanyain. Ini aku share di Humerus Channel nih. Aku rencana mau insya Allah kalau diberikan sama Yang Maha Kuasa itu yang utama ya. Sehat utama, cuman aku mau punya 5 Bib. Anak. Yes. Dengan catatan, aku turun tangan
mengurus semua anak-anak Amin. itu. Jadi bukan cuma yang kayak mamahnya aja gitu. Urusan popok, makan apa segala macam. Bismillah, aku turun tangan. Soalnya banyak binatang butuh banyak caretaker kan. Betul. Kamu ngurus si burung, kamu ngurus si kadal, kamu ngurus si ini. Sama lah kayak aku. Gitu. Kamu ya bagian karantina siapa? Iya. Loh, Lila mana? Lagi ada lahiran ya kan? Keren kan? Nah, anyways, aduh, ini tahu ceritanya nggak sih gimana? Aku sedikit cerita boleh ya? Iya. Sebentar, ini Gladiator. Gladiator. Ini Gladiator. Salah satu film favorit aku. Bib, kenapa Bib? Jangan bilang Habib pernah mau dia. Banget Om. Ini Gladiator. Serius, ini The Gladiator. Om tahu nggak sih? Sayang. Wah, benar-benar itu. Gimana? Oh, Habib pernah nawar, pernah minta, pernah mau ngadop. Udah semua. Bohong ah. Ya Allah. Aku terharu nih. Bener, Sumpah bohong. Demi Allah. Gladiator. Ke Mas Agung. Ke Mas Agung, ke Bu Rosa. Ini aku akan keep next. Aku akan keep. Ini gimana? Udah berbuih-buih tuh ngomong. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya kan, Gladiator kan. Aduh. Gile banget ya. Tuh. Hah? Mirip. Aduh, lucu ya, Beb ya. Ini anaknya Kile loh. Luar biasa nih, Beb. Banget. Ya. Luar biasa. Jadi gini guys, sedikit cerita nih. Jadi memang aku di dunia bengal sangat awam dan sangat baru. Tapi aku tahu bahwa ada jagoan-jagoan di dunia bengal tentunya lah ya. Dan Habib juga banyak sharing. Aku banyak juga terbuka mengenai apa bengal itu dari Habib ya. Yang mana corak seperti apa, pattern, profil, apa segala macam. Nah, waktu itu sebelum aku tahu menahu soal Gladiator, aku pernah ketemu bapaknya tanpa sengaja. Aku ikut sebuah show, random nyobain aja buat ngevlog. Terus tiba-tiba aku ngeliat bengal gede banget kan. Ih gila, nih bengal segede gini gitu kan. Luar biasa gitu, maksudnya bener-bener badannya tuh kayak pitbull gitu kan. Akhirnya, udah pegang aja Mas, coba. Baik gak? Aku takut ngeliatnya kan. Nggak apa baik. Aku pegang, itu rasanya enak banget. Terus dalam hati aku nih guys, merinding nih, merinding. Suatu hari pengen punya kucing kayak dia. That's why guys, yang namanya omongan adalah doa, dreams can come true. Ternyata nggak tahu gimana ya kan, dihubungin jalur, fast forward, ini adalah anak pertama dari kucing yang aku pegang itu. Si Kile. Yes. Oke. Kile itu dari mulai belum masuk ke Indonesia, itu dibawa show-nya itu sama breeder aku. Jadi breeder aku sama breedernya Kile itu udah kayak teman akrab lah kayak kita lagi nih. Iya. Dibawa ke show kemana semua aku tekin Kilenya. Gitu. Nah sahabat cat lovers, sebetulnya kita itu nggak begitu. Kita di dunia bengal tuh baru. Saya di dunia bengal baru. Kalau di Persian udah lama banget, udah dedengkot lah kalau di Persian. Nah kita dikasih lihat itu Kile. Jadi foto-foto show Kile di Rusia nanti ada di dalam tayangan ini. Nah, aku udah tekin gitu kan. Nah, begitu udah tekin, ternyata dibilang, oh kalau Kile ini udah akan masuk ke Indonesia, tapi untuk someone, nggak dikasih tahu siapa. Oke. Begitu masuk ke Indonesia, aku lihat, ini kucing yang aku mau gitu kan. Terus aku ambil foto, aku kirim nih ke ownernya. Saya baru aduk kucing nih ya kak ya. Saya baru aduk kucing ini, kira-kira bagus nggak? Oh bagus banget, super banget deh. Padahal itu Kile ya? Padahal Kile, karena dia belum lihat fisik kan gitu. Sementara fisik udah ada sama aku. Dari mana? Dari Rusia. Oh iya bagus, berapa ngadopnya? Saya bilang kamu suka, kalau kamu suka saya kasih kamu aja lah gitu. Padahal dia yang punya. Aduh, nah itu dia. Jadi si Kile atau Kyle ini ya, memang kucingnya sangat luar biasa. Aku baru mengetahui bahwa dia itu kalau nggak salah kedua terbaik di dunia ya. Nanti aku jelasin. Nanti jelasin ya. Oke. Jadi gini, kemarin kita main ke Mas Agung, Mbak Rosa, Ethnica Catering. Cerita kita ngomongin soal kucing jagoan mereka. Banyak kucing jagoan mereka di situ. Iya, Cuman yang paling jagoan pada saat ini adalah Kyle atau Kile. Kile ya. Kyle atau Kile. Udah ngomong soal dia gitu kan. Terus dan aduh ini anak tuh ini umur 8 bulan dipegang aja. Gila.
Ini fix sudah Kile banget. Parah ya mukanya. Dan ya. aku tahu ini ibunya dia darah Marilyn. Marilyn. Iya, Marilyn itu sahabat cat lovers, kucing pertama Bengal yang mempunyai gelar GC DW BWI. Jelasin Big, GC Grand Champion. Champion, DW itu Division Winner, BWI itu Breed Winner Internasional. Dan dia juara 1 di Asia Pasifik. Marilyn ya. Dari ibu nih. Ya kan? Dia juara 1 di Asia Pasifik dan untuk pertama Bengal diakui di CFA itu adalah Marilyn. Artinya di tahunnya Marilyn. Dan Marilyn ini aku lupa di 2 atau di 1 besar dunia. Juara loh Om. Gila. Ya, tadi se-Asia Pasifik dia yang terbaik nomor 1. Lalu di dunia itu aku lupa di antara 1 atau 2, tapi yang pasti 3 besar. Wow. Si Marilyn. Iya. Kenapa aku bisa tahu Marilyn? Karena coraknya. Coraknya. Ini corak Dia Marilyn. muka, profil ikutin bapaknya. Iya. Corak nih, Ben. Ikutin ibunya. Tas gak? Gila ya. Gila Om. Berisi banget untuk 8 bulan tuh megangnya tuh kayak dep gitu ya. Iya. Makanya dia bisa sampai segede kayak pitbull itu karena itu, Bib. Ini si bapaknya banget. Dan ini nggak ngebuang dari bapaknya di sini Om. Iya. Iya. Nggak kebuang banget. Terus dia punya profil nih, profil bapaknya banget. Ya. Matanya bulat, Iya, kupingnya kecil, jadi ternyata aku udah mulai jadi ahli nih gara-gara. Sahabat, jadi kalau kita mau lihat di sini kupingnya ini nih kecil banget. Ya, Bulat ya. Bulat, kecil, lalu dia punya jarak ini jauh. Dan di sini juga nih Om, lekukan ini yang aku pernah bilang sama Om, ini lekukan sininya tipis banget tuh Om. Oh iya, bukan yang short gitu ya. Tuh. Jadi kalau kita begini ini ketutup ini. Ya. Iya. Bukan yang dia masuk bengkok. Gitu. Kalau ebis ini yang harus bengkok, kalau ini enggak. Ini cakep banget loh Om. Jadi kalau kita taruh begini, dia lurus tuh. Iya. Terus di sini tembemnya tuh pas. Mata turun ke bawah bagian hidung. Padahal dia masih growing ya, masih membulat ya. Ini 8 bulan, iya. 8 bulan aku tahu lah kapan lahirnya nih kucing. Iya. Kawinnya aku tahu. Makanya aku ngetekin banget ini kucing. Tapi alhamdulillah ada di Jakarta. Nah, jadi gini Bib, ceritanya nih sedikit cerita. Aku juga kaget. Kita lagi ngomongin Kyle di situ, yang belum nonton vlognya bisa langsung juga lompat ke The Goin Family setelah vlog ini. Terus kita lagi ngomongin Kyle, terus tiba-tiba Mas Agung sama Mbak Rosa bilang kita ada sedikit hadiah nih. Kalian kan lagi anniversary, ada hadiah. Di otak aku, bunga, kue, hal-hal seperti itulah gitu kan. Mana kepikiran sih mau dikasih kucing, Bib? Betul. Iya kan? Betul. Udah nih, ya Kyle aku bawa naik karena dia udah mulai rusuh nih, Bib. Aktif badannya dup naik tangga, aku aja ngeri sendiri. Aduh, takut gitu kan. Udah terus dia bawa, turun lagi nih Mas Agung. Lah, kok dibawa balik? Iya kan aku lihat. Oh tadinya Kile bareng tuh. Kile bareng. Habis ngomong soal dia dibawa naik, udah saya kandangin ya Mas. Udah kok udah cukup gitu. Pas turun, kok dibawa balik gitu kan? Oh nggak jadi kali. Pas aku lihat coraknya, ini lain. Ternyata itu adalah gladiator. Gua bakal insert nih foto nih. Kok aku sih? Habib yang nanti akan insert foto ya, Bib. Habib insert foto ya. Si Kyle sama si ini mirip banget mukanya kalian lihat. Terus pas datang, ini bukan, ini gladiator, ini kadonya. Ini kado? Serius Om? Parah. Kak, aku kapan sih ulang tahun pernikahan? Minggu besok nggak bisa? Ada siapa lagi di peranakannya? Berangkat ke situ, Bib. Iya. Serius Om? Serius. Aku bener-bener, aku speechless nih jujur. Maksudnya, gimana ya, aku lagi suka banget Bengal, aku lagi menghargai banget Bengal. Dari Habib dan teman-teman Bengal makin tahu Bengal quality. Lalu tahu Kyle itu bapaknya dia siapa, prestasinya seperti apa, tiba-tiba dikasih anaknya. Aku udah yang kayak, wah. Om, Kile itu sebetulnya dia one show grand di show. One show grand itu dia sekali show langsung dapat gelar GC. Padahal dia pertama kali. Jadi bukan yang nyoba gitu. Nah, cuman Mas Agung ini saat itu dia nggak ada di Jakarta, kita showin ya. Di showin kucingnya itu kebetulan dititip di Mbak Popi. Di showin di 2 ring. Pesertanya itu di bawah banget.
pesertanya itu cuma beberapa orang aja ya. Artinya untuk mendapatkan one show grand malaikat pun agak susah lah, karena pesertanya, karena poinnya susah gitu kan ya. Nah, akhirnya saya omelin Mas Agung kenapa diturunin show? Yang aku juga ini, aku pikir show-nya 4 ring atau 5 ring. Ternyata cuma 2 ring gitu kan. 2 ring tuh emang nggak mungkin lah untuk dapat one show grand gitu. Selisihnya terlalu sempit ya. 2 ring itu paling poin, paling kalau dia best high paling 50 poin. Sementara one show grand itu harus 125 poin up. Akhirnya diturunin yang kedua. Ini buktinya ya sahabat Cat Lovers, diturunin yang kedua cuman di beberapa ring dia udah nutup. Jadi kita ada show di mana, BSD kayak ada show di BSD 8 ring, dia cuman baru 3 ring itu udah nutup poinnya. Berarti dia kan 2 show grand, tapi 2 show grandnya dia setengah belum sampai akhir, baru 3 ring udah nutup gitu, poinnya udah lebih dari 125. Itu Kile. Itu bukti dia ini ya spesial banget. Bagus banget. Super. Dan bapaknya dia. Iya, dan karakternya bisa dilihat guys. Ini salah satu sih yang aku suka banget ya, Beb. Dipegang itu kalem terus. Kalem. Kemarin tuh aku coba pegang dia ya. Dia tenang aja sama aku gitu. You know, aku nunggu nih kapan nih anak mau kabur. Tapi dia tetap bisa kalem gitu. Bagus banget. Dan ini mau kayak begini loh. Dan ini bagus banget. Ini akan kita showin ya nih, Beb. Ini kan lagi PSBB nih, Beb. Kita bikin vlog showin dia ya. Iya, harus showin. Ya? Aku rencana kan mau ada show. Aku bawa ya Om ya, aku showin. Aku ikut, Beb. Tapi biar ini di sini. Tenang, aku ikut, Beb. Ya. Biar aman. Biar nggak tiba-tiba balik. Kok berubah? Enggak, ini kemarin itu, Bim, lagi bulu fazinya lagi lepas. Emang begini, ada perubahan. Enggak, Bim, ini coraknya lain. Enggak, ini gladiator. Ya kan nggak lucu ya kan? Kita kasih gladiasi ya kayak. Ada sih yang mirip-mirip, nanti kita motifin aja, bawa ke Pekalongan dulu di batik. Tapi ini keren banget Om. Panjangnya juga bagus. Sahabat Cat Lover gila, ini panjangnya bagus banget. Tuh lihat itu. Dia manis banget. Kalau kita tarik ekornya juga dia tuh nggak long. Keren kayak bikin layangan ya. Sedih gue tahu kan kalau bikin layangan. Terus kita lihat di sini tuh, ini kupingnya pendek banget itu, lihat tuh. Mata open. Om ini serius Om. Serius, gift. Masya Allah ya. Jadi ke Bali tuh, alhamdulillah lah ya dapat gift ini ya. Ini sahabat Cat Lover kita bahas sedikit Kile Om ya. Iya. Kile sendiri itu juara 1 Asia Pasifik. Fix 2019-2020. Itu kan nggak mudah ya, Bib ya. Maksudnya kan Bengal kan banyak banget. Ini kita ngomongin Asia Pasifik. Asia Pasifik. Dan juara 2 dunia. Asia Pasifik dia juara 1. Di dunia, untuk dunia itu juara 2. Kile. Wow. Dan Kile itu sebetulnya juga dia nggak terlalu ngoyoh untuk show, karena dia mesti balik ke Bali, kawin sama dia, sama ibunya dia kan. Akhirnya punya anak dia ini. Terus balik lagi kawin, punya anak adiknya dia ada. Berarti dia nggak full time show ya? Karena sedikit tambahan, intinya tuh untuk mendapatkan kelas juara dunia itu, juara 1, juara dunia, kita harus ikutin berbagai macam show, di mana dia akan ketemu berbagai macam kucing dari mana-mana untuk ngumpulin poin. Betul. Jadi nggak cuman kayak, wah ikut show di Indonesia, tiba-tiba jadi juara dunia, nggak bisa. Gitu kan. Dan Kile itu, dia nggak ngoyoh. Kalau aku kan ngoyoh ya kayak, kita ngoyoh sampai ke Thailand, sampai ke Malaysia. Malaysia itu aku ada 4. Ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Ngumpulin poin sebanyak-banyaknya. Baik itu untuk kucing-kucing aku lah. Kalau Kile itu enggak. Dia nyantai banget. Yang mana berarti kalau dia ngikutin semua, bisa aja nilai lebih tinggi. Iya, alhamdulillah nggak ikutin semua. Jadi aku masih alhamdulillah dapat kebagian gitu kan. Iya. Coba kalau dia ngikutin semua. Ya, ini nggak dilepas juga ke aku, nggak jadi gift. Iya. Tapi ini bagus banget Om. Bagus ya. Bagus banget. Bib, tapi sedikit tadi kan Habib udah nanyain kan, kenapa ciri-ciri biar bisa ikut show, biar jadi show quality, apalagi sih Bib selain itu Bib? Nah Om, jadi gini, kucing bagus sama kucing bagus di Bengal khususnya atau di short hair pada umumnya itu punya permasalahan di ekor Om. Punya permasalahan di ekor? Iya. Kenapa? Ekornya itu terkadang dia bisa sampai 50-60% dari anakannya itu ekornya bengkok. Dan ini sempurna Om. Entar dulu, ini Bengal yang nggak bengkok sama Bengal nggak bengkok bisa ngeluarin bengkok? Iya. Oke. Bengal yang best dengan Bengal yang best itu bisa
kita lihat nih, semuanya oke, profil oke, dia punya pattern oke. Ternyata ekornya bengkok. Aduh. Dan ini perfect banget ya Om. Iya. Ini nggak tahu nih anugerah banget ya. Asli anugerah banget. Aku nggak nawar sih Om, tapi Om deal dulu. Aku yang bawain show. Aku bawa deh Om. Guys, nanti tentunya Humerus nih salah satu mentor gue di dunia perkucingan dan juga bengal. Pastinya Bib, aku akan ikutin saran-saran Habib, kita ikutin show. Sekalian aku juga penasaran banget sih pengen bawa dia show karena aku baru ikut pertama kali kan, baru sekali ya. Dan bisa dibilang kalau jujur aku waktu itu sama halnya seperti kucing aku bawa kayaknya, aduh belum serak sama show gitu loh. Tapi kayaknya sekarang ada semangat baru gitu loh. Ada semangat baru bersama si Kyle ini. Iya kalau dia nih. Apalagi dan mungkin dulu aku nggak banyak teman kan. Lila juga kita baru kayak hello-helloan ya. Lila bawa bengal juga waktu itu salah satu saingan aku. Tapi sekarang kan udah banyak teman, kayak seru nih kita ikut show kayak ngumpul-ngumpul kayak silaturahmi gitu kan. Sambil kucing lu mana yang lu bawa? Oke lah aku bakal. Om, ini lawannya nanti Awe nih Om. Serius? Serius. Kita turunin bareng, keren banget Bib. Nih, waktu sahabat Cat Lovers waktu aku punya Awe pertama, ini badannya nggak segini. Iya kayak baby banget dengan umur yang sama loh. Serius? Iya. Ini aku tahu lahirnya, aku tahu kawinnya karena kita tahu kapan dia pulang. Karena nungguin ya? Iya, karena nungguin. Tapi nggak dilepas. Nggak dilepas, emang rese itu. Aduh, jadi nggak enak ya Allah. Dan baru saja juga kemarin cerita bahwa banyak sekali sih memang yang nanyain dia, minta dia gitu. Dan makanya dia bisa sampai umur 8 bulan karena memang nggak ada rencana sama sekali dilepas ke orang gitu. Tapi Bib, kayaknya akan menjadi sebuah keseruan, akan menjadi sebuah kehormatan apabila kita bisa menurunkan 2 anak kita. Bib, kok nggak ada tulangnya di sini, Bib? Iya kalau di sini. Kalau di sini ujungnya ada tulang namanya jamur. Aku udah panik aja kan, aku lihat apa, oh ternyata dia namanya jamur. Bagus banget. Bib, enggak, ya itu sebuah kehormatan, sebuah keseruan. Kalau kita bisa nurunin 2 anak kita, Bib, Gladiator dan Awe, kita ke kontes bareng, Bib. Aku agak jiper sih. Enggak, udah kita nggak usah mikir itu, Bib. Kita mikir lucunya aja di belakang itu ya kan. Ya. Kita ketawa kita dorong-dorongan aja, Bib. Ya lucu-lucuan aja. Kita lihat siapa. Awe punya bloodline juga bagus ya. Dia punya kakak itu best junior, pernah high scoring kayak. Awe juga kalau nggak kesalahan aku sama Poppy ya, Mbak Poppy, maka dia Dewi Kitten ya. Dewi Kitten 3 kali show. Dia punya bapak juga 8 kali BOB kalau nggak salah. Dia punya kakek juga BOB. Memang bagus, dia punya darah. Tapi ini Om, ini kucing Om. Ini bengal Om. Habib kayak gemes banget asli. Habib cinta banget nih, fix. Tapi aku ngerti kenapa. Sekarang ini makin kesini aku semakin bisa melihat itu sih, Bib. Semakin bisa melihat kucing bengal itu seperti apa. Karena mirip nggak Om? Keren, sama-sama keren. Iya. Yes. Artinya kalau keren sama keren nggak perlu dipisahkan. Aduh, tetep ya usahanya ya, rayuannya Habib from Humerus nih, waduh luar biasa nih. Gile banget ya Om. Aduh lucu banget. Iya, kalem, tenang, relax gitu. Mukanya wild loh. Aduh, tapi nggak sih, aku menantikan itu sih, karena menurut aku sih ya akan menjadi momen yang seru. Terlepas dari siapa. Malah sebenarnya begini, kalau kita ngelihat, ini kita ngomong jujur-jujuran ya. Kalau aku di posisi Habib dengan Awe, ya kan, dan Habib di posisi aku dengan Gladiator, yang notabene bisa dibilang prestasi bapaknya turunnya lebih di atas. Sebenarnya nothing tulus, malah lebih enak, ya kan. Lucu kalau tiba-tiba Awe ngalahin, itu kan lucu gitu kan. We never know, yang namanya competition, yang namanya mata judge kita nggak akan pernah tahu. Betul, ya. Cuman menurut aku sih sebagai pengalaman aja sih. Memang kalau di kompetisi itu kan selalu kucing show atau show quality atau show potensial. Kadang-kadang ini sebetulnya show super show quality. Super show quality. Bisa ngomong gitu, Bib? Iya. Aku berani ngomong itu. Itu bukan suatu kategori yang mudah kita berikan terhadap anjing. Dan sahabat Cat Lovers, aku bangga ketika ngelihat kucing walaupun itu bukan punya kita. Ya, even itu bukan punya Mas Bima, punya siapapun, ketika dia punya kucing perfect. Iya.
aku tuh bangga. Ikut bahagia ya. Ikut bahagia. Itulah namanya animal lovers, Iya, gitu. betul. Itu the real animal lovers itu seperti itu. Nggak cuma karena punya kita, punya saudara, punya teman, Iya. punya orang lain pun kita bisa menghargai itu. Itu the real Om, animal lovers. pernah kita di Cirebon ya, di Cirebon Om. Jadi ada satu kucing orang itu lebih bagus daripada kucing aku, ya kan? Lebih bagus, tapi dia pasti kalah. Karena gini, penanganan daripada itu saat itu dia buru-buru, nggak fokus, karena dia harus bikin event dan sebagainya, yang akhirnya aku lihat kucingnya, wah nggak bener nih. Ibarat mobil ada satu lebih prestis, cuman polesannya apa cuciannya nggak bagus, Iya. kotor, jadi akhirnya nggak memukau di mata. Oke. Aku datang ke dia, aku bilang, sini Om, kucing Om tuh tidak boleh kalah sama kucing aku. Karena kucing Om tuh lebih bagus daripada kucing aku. Luar biasa, Masya Allah. Akhirnya, tapi nggak mungkin. Sini Om, aku bawa, aku rapihin, bawa ke meja juri, dan aku yang megang di meja juri, posisinya apa segala semua, dan juri pikir itu juga kucing aku gitu kan ya. Terus aku bawa lagi kucing yang satu di meja juri dan sebagainya. Begitu pas menang BOB, kucing aku tuh second Om. Dia menang. Dia menang dia. Keren banget sih. Oke guys, ini adalah suatu hal yang perlu dicontoh menurut gue ya. Sifat yang perlu dicontoh di mana kita tuh sportif. Sportif. Dan sekarang ini dunia yang sekarang sangat susah untuk kita sportif, Iya. gitu kan. Kita hidup di dunia yang saling menjatuhkan, Iya. saling menjelekkan, Betul. gitu. Padahal ya inilah yang namanya manusia itu harus seperti ini, gitu. Kita pun happy. Ibaratnya begini, aku bisa mengerti posisi Habib. Kenapa? Kalau seandainya aku bawa kucing, yang mana aku ngeliat kucing itu harus lebih bagus. Kalaupun aku menang, nggak sepenuhnya bahagia. Nggak bahagia kan? Nggak bahagia. Kita tahu, ini karena itu nggak di-prepare ibaratnya. betul. Tapi aku salut banget sih sama Habib, gokil sih. Tapi kalau ini aku yakin, aku punya feeling secara naruli ya, lihat matanya, lihat dia punya telinga, lihat dia punya spot, lihat dia punya profile, itu perfect banget. Artinya ya mudah-mudahan aja jurinya nggak khilaf. Iya. Gitu. Bib, Bentar, Lila. Deg-deg. deg-deg. Dari tadi dia megangnya udah nyaman banget gitu, kayak, aduh ini semua anakku nih. Tenang, sama-sama di Jakarta, Bib. Kalau aku boleh nanya ke Habib nih ya, aku udah menanyakan diri aku sendiri sih. Kenapa orang harus punya bengal? Apa jawabannya, Bib? Kan banyak kucing nih ya. Aku nggak ngomong kalian harus punya kucing ras apa segala macam. Kalian bisa adopt apa luar biasa bagus gitu. Kita juga punya kucing yang beberapa kita adopt, yang kita rescue kemarin kita pelihara bareng gitu. Ada, cuman kalau kita ngomong soal bengal, kenapa sih orang harus punya bengal? Apa jawaban Habib? Pertama dia punya, aku tadinya juga nggak suka sama bengal. Artinya bukan nggak suka, sahabat cat lovers. Biasa aja gitu ya? Biasa aja. Artinya ada bengal nggak ada bengal bagi aku. Iya. Ketika kita udah mulai punya kayak, dia ada sifat wildnya, dia punya sifat manjanya, agresifnya juga ada. Lalu yang menariknya di bengal itu kita agak lebih susah ngebangun profilnya dia. Jadi kalau misalnya kita sudah punya profil bagus, tinggal ke pattern kita bangun itu mungkin mudah. Ya, kalau di Persia kita mau warna misalnya red and white, kita tahulah yang kita kawinin apa sama apa jadi red and white. Black and white juga demikian. Kita mau misalnya Harlequin kita tahu, mau fan kita tahu, mau bicolor kita tahu, mau solid kita tahu. Kalau bengal susah Om. Berarti untuk mendapatkan hasil berupa profil sama corak itu challenging, menantang, dan juga kucingnya pun menantang. Iya. Ibaratnya bukan kucing yang tiba-tiba kita terima ya udah nurut aja, belum tentu ada kita. Nah itu kalau orang yang suka challenge salah satu ya. Kalau aku pribadi nih Bib, kalau aku boleh jawab, kalau aku pribadi setuju tuh dengan apa yang Habib ngomong semua. Dan kalau aku pribadi, aku belum pernah melihat seekor bengal yang ada kembarannya. Aku belum pernah. Itu dia. Dan menurut aku setiap bengal itu adalah sebuah karya seni. Betul. Yang mana lu punya dia, orang lain nggak punya. Betul. Sorry, mungkin aku termasuk awam, tapi karena Habib pasti matanya lebih jeli dibanding aku ya. Tapi kita ngomongin let's say misalnya British Shorthair, yang abu-abu mata kuning, gitu ya. Blue ya, blue. Yang blue ya, yang blue, yang blue. Nah, ketika kita bicara bahwa British Shorthair abu-abu nggak ada, abu-abu blue yang ada. Blue ya. Tadi kemarin Ruben Blue, juga. lilac. Iya, lilac ya kan. Kemarin Ruben nanya, Bang, bluenya dari mana sih? Birunya di mana? Istilahnya itu kalau abu-abu itu blue gitu. Karena
Ya basically kurang lebih mirip gitu loh. Mungkin ya ada beberapa hal, mungkin kualitas lebih tinggi, cuman basically sama. Cuma kalau kita ngeliat bengal, nggak ada dua bengal yang persis sama. Betul. Nggak ada. Itu yang saya katakan. Jadi ketika kita ngebangun pattern, di pattern sendiri nggak akan ketemu. Kalau misalnya kita di Persia ya, solid ketemu solid pasti anaknya solid. Iya. Ya kan, bicolor sama bicolor anaknya ada kemungkinan solid. Udah jelas lah, kita udah tahu. Ya kan kayak gitu. Bener banget. Fan sama fan anaknya nggak mungkin bicolor. Udah jelas gitu. Iya. Seperti itu. Bicolor sama bicolor nggak mungkin anaknya fan. Udah ketahuan warnanya, dia spotnya di mana itu masih ada kembarannya. Tapi kalau di bengal Gak bisa. Lahir 7 ekor. Semuanya beda. Kita namain enak, gampang. Kemarin Snow lahir 4 ekor. Sampai hari ini The Master masih kesulitan membedakan. Beberapa banyak orang masih kesulitan membedakan, gitu kan. Maksudnya, ya karena basically kayak sama. Tapi kalau bengal, kita lahir mau 7 mau 8, kita udah tahu siapa sih beda semua, dan itu salah satu. Dan kalau boleh tambahan, gue kalau Habib dulu sama bengal biasa. Kalau aku sama bengal atau sama kucing pada umumnya ya udahlah gitu sama kucing. Cuman aku jatuh cinta sama kucing lebih dalam lagi karena bengal. Kenapa? Karena ternyata pada saat udah kenal bondingnya luar biasa. Mungkin kalian bisa ngeliat juga di channel aku kalau yang belum nonton, di saat aku melepaskan Kiara dengan catatan kalau dia lepas sih hilang gitu. Ternyata apa, dia ngikutin aku. Bisa. Oh, yang di hutan ya? Yes. Ya bisa lihat nih videonya ada di atas ini ya, yang di hutan. Itu juga fantastik kan gitu kan ya. Dan ini lihat nih, ini bengal loh. Iya, nah itu dia, ini hal yang, ini aduh. Kan nggak mungkin banget gitu. Parah. Ini Mami selalu bilang kayak gitu. Soalnya gini, Kiara memang wild. Dia dapat wild. Aku suka karakter dia tuh, karakter yang dia nggak mau didominasi. Makanya pas diikutin show kemarin dia gitu. Juri juga pada gitu. Satu sisi mungkin untuk show itu apa ya namanya kurang baik ya. Tapi di hati seorang pemilik ya udahlah, namanya anak gue mungkin nggak mau terlalu dipegang-pegang ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Tapi Shana selalu ngomong kalau ngeliat bengal yang bisa kalem kayak dia, itu kok bisa begitu? Nah, Mami ini bisa nih. Sebetulnya ada juri juga kayak di Tika, misalnya di Tika, juri Tika atau di juri di juri Vive, dia tuh kadang-kadang malah dibikin marah tuh bengal supaya kelihatan wild. Gitu. Dipancing-pancing gitu ya? Tapi kan karena di CFA juga baru kan, baru setahun. Tahun keduanya Kile, tahun pertamanya Marilyn, dia punya darah semua. Ini darahnya darah Kile, bapak, dari ibu dari Marilyn. Wah, biasa kita nikmat mana lagi yang kau akan dustai. Nanti insertin fotonya biar mereka lihat ya. Nanti sahabat Cat Lovers, Marilyn yang mana, Kile yang mana ada di video ini. Dan dia dapat kedua dunia itu, corak dari ibunya, profil dari bapaknya. Waduh. Om, aku tunggu anaknya, Om. Amin. Siap. Aku tunggu anaknya. Siap. Sebetulnya Etnika punya juga loh. Tapi nggak tahu udah ada anakan apa belum dari Makoto. Siapakah Makoto? Bib, berangkat kembali, Bib, bikin vlognya, Bib. Kita culiknya Makoto. Aduh. Mbak Rosa, aku nggak ikutan Mbak Rosa. Kita culik Makotonya. Karena gini nanti Habib bakal tau lah, aku nggak culik cuma dia, Bib. Nanti deh, Bib. Aku undang Habib lagi nanti. Ntar kita gimana lah, kita bisikan. Om yang ngelobi, aku yang bawa kabur gitu kan. Tenang aja lah, Om, aman-aman aja itu. Itu luar biasa. Aduh. Ya mudah-mudahan ya Om ya, kita bisa punya bengal-bengal yang menarik. Ini sahabat Cat Lovers, jadi kalau nyari bengal ya kayak begini. Aku nggak tahu ya gimana cara negonya, gimana cara apanya. Tadi udah dikasih tahu bahwa ini adalah gift. Aku juga masih antara sadar nggak sadar, ya. Aku nggak tidur. Tapi pernah ini aku tawar, dan tawar bener harganya juga harga impor lah, gitu, nggak dikasih. Selamat Om, selamat. Makasih, semua. Bib. Ini semua juga berkat Habib sih. Ini luar biasa. Makasih banget. Lila juga makasih, Lila, bosku. Kita kan ketemu waktu itu ya, terus akhirnya kenal. Aduh, Masya Allah. Di show. Iya. Depok ya. Pas dia kita bawa juga ke bapaknya. Bapaknya dia. Kita yang bawa. Kan ada fotonya sama Om. Loh, bukan bapaknya, itu kalian yang bawa? Sama Poppy. Oh iya barang ya. Iya itu di situ aku foto. Di situ aku pengen punya kayak dia dan
tanggal 25 Januari 2020. Pertama aku punya bengkel, pertama aku show bengkel, pertama juga kita Lila ketemu. Itu pertama aku punya bengkel juga kan, Kia? Oh my gosh, gila sih. Jadi nasib kita sama. Sama, Masya Allah. Insya Allah kita lihat perkembangan dia, Om ya. Oh, ya. Mudah-mudahan. Gitu mungkin sahabat cat lovers, terus fokus, terus tanamkan niat. Ketika kita ingin sesuatu, kita harus pelajari terlebih dahulu. Jadi ketika kita memiliki satu hewan peliharaan, otomatis kita bisa menjaga hewan-hewan tersebut dengan baik dan benar. Yang akhirnya hewan tersebut juga bisa bonding sama kita. Yes, ya, bener, mungkin bener. itu ya Om ya. Betul banget, setuju banget buat teman-teman di luar sana, itu pesan yang sangat baik banget. Iya. Saya rasa kita sampai sini ya Kak ya. Insya Allah kita ketemu di video yang akan datang. Sampai jumpa, salam Homerus.